kekhawatiran mengenai penurunan kualitas dan juga jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia ini terus terjadi ya, dan semakin banyak dibahas di media massa, di media sosial. Sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah kita tahu bahwa Indonesia itu pertumbuhan ekonominya atau PDB-nya ya, produk domestik bruto itu mayoritas disumbang oleh konsumsi rumah tangga, dan dari beberapa data diketahui bahwa mayoritas konsumsi rumah tangga, hampir 80% itu disumbangkan oleh kelas menengah ini ya. Di kelas menengah itu adalah mereka yang belanja ya. Ini 1,9 sampai 9,3 juta per bulan. Ini pengeluaran per bulannya. Jadi 80% dari konsumsi rumah tangga ini disumbang oleh kelas menengah atau mereka yang belanja atau melakukan pengeluaran 1,9 sampai 9,3 juta per bulan. Dan beberapa waktu terakhir memang yang menjadi kekhawatiran adalah kelas menengah ini turun dari segi jumlahnya ya. Ada hampir 9 juta kelas menengah ya, masyarakat ekonomi kelas menengah yang turun ya menjadi masyarakat kelompok ekonomi rawan, aspiring middle class atau AMC. Jadi mereka ini belanjanya cuma 825.000 sampai 1,9 juta per bulan. Dan kalau kelas rawan ini ya, atau kelompok aspiring middle class ini turun lagi, otomatis mereka bakal turun lagi menjadi kelompok miskin ya, dengan pengeluaran kalau menurut data BPS itu 550.000 sampai 825.000 per bulan. Dan yang mengkhawatirkan lagi adalah ketika ke depan ya, atau ya daya belinya turun terus, ini adalah ekonomi kita nggak akan terjadi pertumbuhan ya. Ketika konsumsi turun, otomatis dampaknya ke proses-proses produksi dan lain sebagainya juga nanti pasti akan terkendala. Beberapa ekonom ya sudah membahas bahwa fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya ada yang bilang bahwa disebabkan konsumsi air mineral ya, karena kita sudah nggak menggunakan air yang yang diambil dari sumur kemudian dimasak sendiri. Itu juga termasuk pos pengeluaran yang cukup besar bagi kelas menengah. Kemudian ada juga judi online, ini juga ada yang bilang berpengaruh atau menjadi faktor penurunan kelas menengah. Tapi yang tentu dominan adalah bahwa kita melihat ada tren deindustrialisasi atau penurunan kualitas industri, terutama manufaktur di Indonesia, dan ini sudah terdeteksi beberapa tahun ya terakhir. Dan industri manufaktur ini sebenarnya diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok yang tidak terlalu memiliki keterampilan yang spesifik yang tinggi, atau dari kelompok masyarakat yang pendidikannya juga rendah atau menengah. Jadi di pabrik-pabrik terutama kita bisa melihat bahwa satu pabrik misalnya bisa menyerap 20.000, 40.000, 50.000 tenaga kerja, dan ini menjanjikan kehidupan yang lebih layak ya, atau mendapatkan penghasilan yang lebih layak dibandingkan misalnya sektor informal menjadi pengasong atau penjual makanan minuman kecil-kecilan. Dan ini yang terjadi. Jadi ada penurunan jumlah industri manufaktur. Misalnya yang terakhir ada di tekstil ya, kita melihat ada sepatu bata, kemudian ada produsen kompor kuantum yang kemudian dinyatakan pilot ya, dan akhirnya harus menghentikan operasionalnya. Dan selain itu memang di industri ini ternyata investasi kita itu semakin hari semakin padat modal ya. Jadi banyak investor, kalau menurut Pak Hatip Basri itu sudah tidak kuat lagi ya, dalam tanda kutip ya, sudah tidak kuat lagi dengan industri berbiaya tinggi. Atau kalau misalnya investasi nih sama-sama besar, jumlahnya sama-sama ya, sama aja, itu mending mereka alihkan atau gunakan dananya diinvestasikan di sektor sumber daya alam, misalnya pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya, yang ini padat modal dan tidak berbiaya tinggi. Jadi memang ketika padat modal otomatis serapan tenaga kerjanya juga sedikit ya, dan ini yang jadi masalah. Nah kemudian kalau kita melihat ya, ada
badai PHK juga di startup ya, startup teknologi atau usaha-usaha rintisan yang berbasis teknologi. Beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir mereka banyak mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena memang setelah proses awal di mana mereka punya kucuran kas yang cukup bagus ya dari investasi, ternyata seiring berjalannya waktu tidak terlalu menguntungkan atau belum bisa revenue streamnya menghasilkan kas yang positif, sehingga banyak yang mengefisiensikan juga ya, atau banyak yang dikurangi tenaga kerjanya, sehingga kondisi kelompok ekonomi kelas menengah ini juga menjadi semakin tidak bagus. Yang selanjutnya misalnya ada yang bilang bahwa kita itu semakin hari semakin suka dengan sektor-sektor yang informal. Jadi misalnya menjadi pengemudi ojek online ya, baik Grab, Gojek, Maxim dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa semakin banyak orang yang menggeluti profesi tersebut. Dan sektor informal ini tentu jumlah penghasilannya atau besaran penghasilannya tidak sebanding dengan sektor-sektor formal tadi ya, di industri-industri yang manufaktur, industri yang settle atau mungkin bahkan pegawai negeri. Jadi penghasilannya tidak menentu, kemudian juga jaminan sosialnya, kemudian jaminan asuransi kerjanya, asuransi kesehatannya juga seringkali diabaikan ya dari mitra industrinya. Nah, kemudian yang ke depan perlu diperhatikan, memang ini perlu penyelamatan ya dari pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis bagaimana kemampuan ya atau kemampuan daya beli, kemudian kondisi secara umum dari kelas menengah ini bisa kembali lebih bagus lagi, karena mereka adalah tumpuan dari perekonomian kita ya. Karena memang kalau mengharapkan dari ekspor atau investasi baru, tampaknya juga kita belum cukup baik. Nah, kelas menengah ini sebenarnya kalau kita menyelamatkan sekarang ya, seperti tulisan saya di 4K Indonesia, itu berarti kita mencoba menjaga asa untuk cita-cita Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045 kita berharap kita ini menjadi negara maju ya, dan ketika negara maju itu indikatornya adalah kita menjadi high income country ya, atau negara yang gross national income ya atau PNB per kapitanya adalah 13.845 US dollar, atau kalau dalam hitung-hitungan saya ya berarti kurang lebih pendapatan per kapitanya ya masyarakat Indonesia per bulan itu kurang lebih 17,7 juta. Jadi ini memang masih sangat jauh ya dari kondisi sekarang. Rata-rata upah minimum kota atau provinsi itu masih paling tinggi adalah 4 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Jadi untuk 20 tahun lagi kita mencapai 100 tahun kemerdekaan, ini masih cukup jauh ya target untuk mencapai higher income country. Di pendapatan gross national income per kapitanya sekitar 13.800 US dollar. Dan selanjutnya di tulisan saya di 4K yang menjadi langkah-langkah strategisnya adalah kita butuh pertumbuhan ekonomi yang stabil ya. Bahkan kalau Pak Prabowo bilang 8% mungkin terlalu tinggi. Di Kementerian Keuangan sudah mengevaluasi sekitar berapa 5, sekian persen. Dan sebenarnya yang diharapkan selain pertumbuhan ekonomi yang stabil ini adalah nanti kualitasnya juga harus semakin baik. Jadi semakin baik ini adalah bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja yang kemudian mereka bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas produktif dan bisa menghasilkan atau nanti sehingga ujungnya bisa membelanjakan juga uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dan ini yang membuat ekonomi kita berputar terus. Dan yang penting juga ada beberapa faktor lain, misalnya inovasi dan teknologi. Ini penting juga untuk diperhatikan. Kemudian infrastruktur ini juga penting. Kemudian perbaikan perdagangan internasional. Ini kalau
Saya mengutip dari tulisan Pak Dartanto dan Chan tahun 2023. Jadi memang melihat situasi semacam ini ya, di era dimana kondisi global, kondisi ekonomi juga nggak bagus, sebenarnya kita juga harus punya langkah-langkah strategis bagaimana ke depan ekonomi terutama kelas menengah ini diselamatkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, yang inklusif, yang stabil, yang berkualitas, yang bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, yang bisa investasi-investasi diarahkan ke sektor yang padat karya ya, banyak menyerap tenaga kerja. Dan tentu yang penting juga adalah meritokrasi ya, atau keadilan, atau bagaimana demokrasi ini kita jaga juga. Jadi kelas menengah ini kalau menurut Pak Atib Basri adalah kelompok yang secara sosial mereka punya tuntutan-tuntutan, punya aspirasi yang cukup tinggi terhadap pemerintah. Jadi misalnya mereka berharap demokrasinya semakin bagus ya, kemudian pelayanan publiknya semakin bagus. Ini juga harus diperhatikan. Jadi sehingga kelas menengah bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas produktif dengan tenang, dengan bahagia, dan menghasilkan output yang lebih besar lagi untuk ekonomi. Jadi kelas menengah perlu mendapat perhatian dan harus dimulai dari sekarang untuk memperbaiki situasi yang kita hadapi semua.